Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah ayat kewajiban berpuasa, yaitu ayat surat Al-Baqarah ayat 183. Wa minas sunnah, dan dari sunnah itu kewajiban puasa dari Al-Quran, dalil kewajiban puasa dari Al-Quran. Bagaimana dalil kewajiban puasa dari sunnah atau hadis Nabi? Wa minas sunnah kama ja'a an Ibni Umar, sebagaimana datang informasi dari Ibnu Umar, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau, buniyal islamu ala khamsin, didirikan Islam ini di atas 5 perkara. Apa 5 perkara itu? 5 pondasi dasar Islam itu. 1, syahadati an la ilaha illallah. Yang pertama adalah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini dasar yang pertama. Yang kedua, wa iqamis sholah, mendirikan sholat. Jadi bahasanya bukan melakukan sholat, bukan fi'lus sholah, tetapi mendirikan sholat. Agar sholat ini benar-benar menjadi tiang agama, maka mendirikan sholat, dan agar sholat ini mewarnai kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, para pemirsa, wa itaiz zakat, dan memberikan atau menunaikan zakat, baik zakat fitr maupun zakat mal, yang nanti di penghujung Ramadan kita diwajibkan untuk membayar zakat fitr, ya, atau sudah boleh dilakukan mulai dari kemarin di awal Ramadan, ya, sudah boleh. Itu zakat. Jadi ada zakat fitr maupun zakat mal dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, wa saumi syahri Ramadana, dan puasa bulan Ramadan. Jadi Ramadana ini dibaca Ramadana, ya, karena dia termasuk isim ghairu munsharif. Jadi ada kaidah wajurra bil fathati malayan syarif. Jadi bacanya Ramadana. Kalau dia berhenti sampai di situ, beda dengan niat puasa yang dilafalkan oleh masyarakat pada umumnya, ya, ada talafut bin niyah, dan itu dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah melafalkan niat, meskipun niat aslinya adalah berada di dalam hati, yaitu nawaitu saumaghadin an adai fardi syahri, membacanya Ramadhani hadhis sanati, karena Ramadan diindofahkan dengan kalimat setelahnya. Beda dengan ini, membacanya Ramadana. Tapi kalau dalam niat puasa itu Ramadhani hadhis sanati. Demikian harap diperhatikan. Dan yang terakhir, yang kelima, wahajjil baiti, dan haji ke Baitullah. Dengan melihat hadis inilah kemudian ulama-ulama kita dahulu, ulama-ulama Nusantara, ya, ulama Jawa khususnya, itu kemudian membuat
semacam singkatan ya dengan dari bahasa Jawa bahwa inilah rukun Islam ya. Rukun Islam itu terdiri dari jidat, rolat, lukat, patso, moji ya. Dulu orang-orang tua kan gitu tuh. Rukun Islam itu jidat, siji saha, sadat, rolat, loro, solat, wa iqamus sholat, lukat telu, zakat, wa itaus zakat, patso papat, poso, wa saumi sehari Ramadan, dan terakhir moji limo kaji ya. Luar biasa ulama-ulama kita dulu memperkenalkan rukun Islam dengan kearifan lokal yang sampai sekarang itu diterima oleh masyarakat, mudah diingat, dan tentunya sangat memikat ya. Itulah salah satu strategi dakwah mereka rahimahullah. Itu dalil disyariatkannya puasa dari hadis. Sedangkan dari ijma, wa amal ijma, adapun ijma, qala Ibnu Qudamah, berkata Imam Ibnu Qudamah, wa ajma'a al-muslimuna ala wujubi siyami syahri Ramadana. Telah ijma, sepakat seluruh ulama-ulama, seluruh orang Islam atas kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Jadi tidak ada perbedaan madhab, tidak ada khilaf satupun ya, ulama tidak ada khilaf ataupun perbedaan dalam berbagai aliran Islam yang disebut dengan madhab. Sehingga ini adalah ijma, kesepakatan para ulama ya. Konsensus istilah sekarang ya, sudah menjadi konsensus. Kemudian kita lanjutkan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kita lanjutkan makna ayat tersebut, redaksinya kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, artinya sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Siapa orang-orang sebelum kalian itu? Ay alal umami as-sabiqah, yaitu atas umat-umat yang dahulu. Jadi syariat puasa itu menjadi syariat dari seluruh para nabi, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, meskipun jumlahnya, waktunya, dan tata caranya bisa berbeda-beda. Tetapi informasi dari ayat ini menegaskan bahwa puasa bukan syariat baru yang diberikan kepada Kanjeng Nabi, tetapi puasa adalah syariat yang telah diberikan kepada umat-umat terdahulu. Pelajaran kemarin bahkan puasa sejatinya dilakukan oleh seluruh makhluk Allah. Alam juga berpuasa. Kama ya, sebagaimana ya, kafnya itu al-kaf harfu jar, kafnya ini disebut huruf jar ya. Kemudian ma-nya ma apa? Karena ma itu banyak, ada ma nafi artinya tidak, ada ma ya artinya apakah, itu namanya ma istifham, ma pertanyaan. Ada ma mausul artinya sesuatu. Kalau ma ini ma apa? Ini namanya ma masdariyah, yaitu menjelaskan tentang keadaan. Ya, sebagaimana keadaan ya diperintahkannya puasa pada orang-orang dahulu, itu ma ya. Jadi ma masdariyah, bukan ma nafi, bukan ma istifham, bukan ma mausul, bukan ma ta'ajub, bukan ma yang lain. Itu ma itu nanti dalam bahasa Arab banyak sekali. Kalau bagi yang belajar bahasa Arab akan tahu banyak sekali ma dan fungsi-fungsinya. Ma di ayat ini adalah ma masdariyah. Jadi kama kutiba ya, kama kutiba, perhatikan kama kutiba, mana kama kutiba adalah berarti ai kakitabi ya, kakitabi masdar menjadi masdar langsung ya, atau masdar dimaknani sebagai keadaan diwajibkannya puasa itu. Kemudian qala ta'ala,
berfirman Allah Ta'ala, la'allakum tattaqun, supaya kalian senantiasa bertakwa. Jadi menarik sekali fungsi atau tujuan daripada puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian tattaqun, menggunakan fi'il mudhari' yang artinya itu waktu hal saat ini ya, ataupun yang akan datang. Jadi fi'il mudhari', kata kerja mudhari' itu adalah kata kerja sekarang, continuous, maupun kata kerja harian, present, dan bahkan akan datang. Ya, jadi la'allakum tattaqun artinya agar kalian senantiasa bertakwa, dibekali dengan ibadah, menggembleng diri. Maka sering dikatakan inilah kawah candera di mukanya orang Islam, agar ditempa, digembleng, agar nanti menjadi manusia yang kuat menghadapi bulan-bulan berikutnya. Wa hikmatus siyam hiya at-taqwa, dan hikmah puasa adalah takwa. Wa qala Ibnu Rajab Al-Hambali, berkata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, wa aslu taqwa, asalnya pengertian takwa itu aslinya itu an yaj'alal abdu bainahu wa baina ma yakhafuhu wa yahdharuhu, ya, wa yahdharuhu. Jadi seseorang hamba menjadikan antara dirinya dan antara apa yang ditakutinya, takut itu wikoyatan, ada pelindung antara dirinya dan apa yang ditakutinya, yang mana pelindung itu takihi, wakoyaki, wikoyah, takihi minhu, yang akan menjaga dirinya dari apa yang ditakuti itu. Jadi asalnya takwa itu takut. Jadi takutlah kepada Allah, itu takutlah min azabillah. Ittaqullah ittaqu min azabillah. Dan takut kepada Allah bukan dengan lari menjauh dari Allah, tapi justru fafirru ilallah, berlarilah menuju Allah. Sebagaimana kata Imam Ibnu Rajab, bahwa takwa aslinya itu menjadikan antara seorang hamba dengan apa yang ditakutinya, itu diantaranya ada pelindung, ya, yang mana pelindung itu bisa menjaga dirinya terhadap apa yang ditakutinya. Jadi secara filosofis, kalau Anda takut sesuatu, maka caranya jangan menghindar dari sesuatu itu, tetapi dekatilah. Kalau Anda takut terhadap sesuatu, agar Anda tidak takut terhadap sesuatu itu, maka hadapilah. Ya. Takwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Artinya kamu disuruh takut kepada Allah, kita disuruh takut kepada Allah, berarti mendekatlah. Agar engkau tidak takut, jangan malah berlari, tapi mendekatlah kepada Allah. Segala apa yang engkau takuti, agar engkau selamat, maka mendekatlah. Demikian, karena filosofis ini tentu sangat penting dalam hal yang sifatnya psikologi. Itu ketakutan itu justru dihindari dengan cara menghadapinya, bukan dengan cara lari dari kenyataan. Ya. Beda kalau takut terhadap hal yang sifatnya fisik, mungkin ya takut ada harimau, ya bisa lari, ya bisa lari menjauh atau bersembunyi. Ini takut yang sifatnya psikis. Ya. Demikianlah hikmah puasa adalah ketakwaan. Semoga ketakwaan selalu terukir di hati sanubari kita dan tercermin di dalam amal-amal kita dalam dunia nyata, dan itu semua adalah salah satu hasil, salah satu tujuan dari ibadah asyam. Terima kasih. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Akhiran aqulu lakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.